Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Yasinta Putri dengan NIM F1C121012, kelas R002 dari Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tugas video akhir, yaitu tentang Islam menghadapi tantangan globalisasi dan kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, Islam menghadapi globalisasi, dan yang kedua, peran dan kontribusi Islam dalam peradaban global. Islam menghadapi globalisasi. Tujuan yang paling utama dari globalisasi ini adalah transformasi masyarakat global, di mana Barat ingin menjadikan dunia yang heterogen menjadi homogen. Maksudnya adalah merubah dari segala sesuatu yang berbeda-beda menjadi satu pemikiran, satu budaya, dan satu visi misi dengan standar budaya mereka. Hal ini juga yang bisa disebut sebagai westernisasi. Hal ini sudah terlihat jelas di era globalisasi seperti sekarang, bahwasannya generasi terdidik Muslim secara tidak sadar sudah menjadi penjaga sistem pengetahuan Barat. Mereka membela mati-matian nilai-nilai Barat. Mereka mengatakan bahwa apa yang berasal dari Barat adalah harus diikuti secara universal karena lebih modern dan merupakan produk peradaban terbaik dan solusi untuk mencapai kemakmuran. Dengan permasalahan yang sudah disebutkan di atas, maka ilmu-ilmu Islam di sini berperan dan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi ini. Di era globalisasi ini, dengan keadaan teknologi yang sudah berkembang dengan sangat pesatnya dan juga tidak ada batasan dalam mencari informasi dimanapun, kita perlu adanya peran dari ilmu-ilmu Islam agar kita terhindar dari sistem westernisasi. Karena dengan menambah intelektual pribadi kita yang didasari dengan Al-Quran dan hadis, mereka tidak dapat menyerang generasi terdidik seperti kita. Karena intelektual kita berdasarkan sumber Al-Quran dan hadis, dan juga kita bisa mendapatkan pandangan hidup yang sebenarnya, yaitu kita di dunia ini hidup sangat singkat dan akan kembali pada Sang Pencipta. Yang kedua, peran dan kontribusi Islam dalam peradaban global. Ada beberapa keunggulan yang dimiliki Indonesia dibanding negara-negara Muslim lain sebagai potensi pusat peradaban, yaitu memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki wilayah yang paling luas dan paling subur, memiliki budaya tradisional yang paling kaya, letak geografis yang jauh dari pusat konflik, sumber daya alam yang beragam dan melimpah, dan merupakan negara demokratis terbesar ketiga di dunia serta pertama di dunia Islam. Namun, Indonesia masih memiliki handicap atau kekurangan seperti kualitas pendidikan yang rendah, perekonomian yang tidak sesuai harapan, lemahnya penegakan hukum karena intervensi politik, mafia hukum, maklar kasus, diskriminatif, sikap pragmatisme masyarakat, dan kurangnya etos kerja, dan kuatnya feodalisme sebagai warisan masa lalu. Kekurangan atau rintangan tersebut perlu penanganan tidak hanya dari masyarakat tapi juga pemerintah. Namun di antara keunggulan dan kelemahan tersebut ada beberapa potensi yang bisa dikembangkan, yaitu pluralisme agama, proses santrinisasi, dan moderatisme paham keagamaan. Islam Indonesia mempunyai karakteristik dan distingsi khusus dibanding Islam di kawasan lainnya. Beberapa karakteristik utama Islam Indonesia seperti Islam damai, Islam moderat, dan Islam toleran. Dengan karakteristik tersebut, Islam Indonesia bisa berkontribusi nyata pada peradaban global sebagai juru damai, model percontohan demokrasi Islam, dan juru toleransi beragama. Melalui beberapa kontribusi tersebut, Indonesia ikut berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.